Nah, jika pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang peran hormon auksin ya, maka pada pertemuan ini kita akan membahas peran hormon kedua pada tumbuhan, yaitu sitokinin. Nah, yang harus kalian ketahui itu adalah apa? Bahwa sitokinin dan auksin itu sama-sama sebagai hormon pertumbuhan. Namun kerjanya berlawanan. Gitu. Apa maksudnya berlawanan? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, senyawa yang bisa berfungsi sebagai sitokinin adalah zeatin. Nah, zeatin ini secara alami dapat diperoleh pada biji jagung yang muda. Selain itu, zeatin juga ditemukan pada air kelapa. Jadi kalau kamu menemukan biji jagung muda atau air kelapa, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari air kelapa itu ternyata bisa membantu pertumbuhan. Ingat ya, karena apa? Sitokinin itu adalah hormon-hormon pertumbuhan. Padahal di dalam air kelapa itu ada hormon sitokinin. Selain air kelapa, ada di mana sitokinin? Ada di biji jagung yang muda. Nah, tadi saya jelaskan yang dimaksud antara kerja auksin dan sitokinin yang berlawanan. Berlawanannya bagaimana? Nah, kemarin kita udah bahas bahwa auksin itu berperan dalam dominansi apikal. Apa ini maksud dominansi apikal? Dominansi apikal itu kenapa? Bahwa kecenderungan batang dengan adanya auksin, dia akan terus tumbuh ke atas, sedangkan akar punya kecenderungan untuk terus tumbuh ke bawah. Itu yang dimaksud dengan dominansi apikal. Apikal artinya pucuk ya. Kecenderungan pucuk untuk terus tumbuh ke atas atau akar terus tumbuh ke bawah. Siapa yang berperan? Itu karena adanya hormon auksin. Nah, sedangkan sitokinin itu berlawanannya bagaimana? Dia bukan dominasi ke atas, bukan dominasi apikal, tapi dia berperan untuk dominasi lateral. Lateral itu artinya percabangan. Nah, maksudnya apa? Sitokinin ini bukan kerja untuk tumbuh ke atas, tapi dia untuk bekerja menumbuhkan percabangan batang atau akar. Nah, percabangan itu akibat apa? Percabangan itu tumbuh akibat tunas lateral atau tunas samping. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi di gambar sini ya. Nah, kalau kalian lihat pada sebuah tanaman, itu kalian akan lihat ada ini ya, kuncup-kuncup kecil. Kuncup-kuncup kecil itu disebut adalah tunas lateral. Di sini juga ada ya, kuncup kecil. Nah, yang dimaksud dominasi apikal gimana? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa auksin itu kan ada di ujung batang ya, atau di ujung akar. Selama masih ada auksin di ujung batang, maka si tanaman itu akan terus tumbuh ke atas atau yang disebut dengan dominasi apikal. Begitu. Nah, bagaimana dengan tunas lateral atau tunas cabang? Dia tidak akan tumbuh selama auksin itu terus ada di batang pohon, karena si auksin tadi mendominasi si tanaman tersebut untuk terus tumbuh ke atas. Jadi ini kuncup sitokinin akan terhambat kerjanya, atau kan tadi ya, sitokinin sama auksin kan kerjanya berlawanan. Selama masih ada auksin, maka sitokinin ini tidak bisa bekerja maksimal. Nah, akhirnya yang berperan siapa? Si auksin ini. Bagaimana perannya untuk terus menumbuhkan tanaman terus tumbuh ke atas. Nah, kasus yang kedua, seandainya ini ujung batang kita potong, berarti apa? Kalau ujung batang kita potong, berarti kan auksinnya sudah tidak ada tuh, ya kan? Kan tadi auksin ada di ujung batang. Baru deh si sitokinin nanti akan bekerja. Kerjanya bagaimana? Dia menumbuhkan tunas lateral atau tunas samping sehingga ini akan tumbuh, sehingga tanaman akan punya percabangan. Percabangan dari mana? Percabangan dari tadi nih, calon tunas lateral yang akan tumbuh jika si auksinnya tadi kita patahkan, sehingga tidak ada dominasi apikal lagi dari auksin, gantian ke dominasi lateral atau pertumbuhan percabangan akibat dari peran sitokinin. Nah, tadi kan sudah kita beritahu bahwa
senyawa yang ada pada sitokinin, contohnya yang ada di sekitar kita adalah zeatin ya, dari biji jagung muda atau air kelapa. Nah, pertanyaannya nih, ini ada sebuah artikel ya di sosial media. Ada seorang petani yang mengatakan bahwa berkat ekstrak rebung dan air kelapa, kubis bunga cepat dipanen. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, ya, kenapa kok bisa? Nah, tadi kan bahwa apa tadi? Air kelapa mengandung senyawa zat pertumbuhan ya. Pertumbuhan apa? Yang disebut sitokinin. Sekali lagi, sitokinin tadi adalah sama-sama hormon pertumbuhan. Nah, selain itu, sitokinin itu mempunyai fungsi lain sebagai apa? Anti penuaan. Jadi ada sebuah percobaan yang satu ini diberi sitokinin, yang satu tidak diberi sitokinin. Nah, apa yang terjadi? Ternyata yang diberi sitokinin tetap berwarna hijau, sedangkan yang tidak diberi sitokinin warnanya daunnya mulai menua, berwarna kuning, lama-lama layu, lama-lama coklat. Nah, dari hasil percobaan ini, sitokinin tadi berperan tidak hanya sebagai senyawa untuk hormon pertumbuhan. Yang kedua tadi untuk apa? Dominansi lateral penyamping. Yang terakhir apa? Dia juga berperan sebagai anti penuaan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hormon giberelin ya. Nah, jadi kan kemarin auksin, terus sitokinin, sekarang kita membahas tentang hormon giberelin. Nah, sama nih, jadi hormon pertumbuhan itu ada lagi selain auksin dan sitokinin. Nah, giberelin ternyata juga sama seperti auksin dan sitokinin, yaitu sama-sama hormon pertumbuhan. Nah, ini ada dua percobaan ya. Satu tanaman, ini tanaman normal, tidak diberi giberelin. Nah, yang sebelah kanan ini diberi giberelin. Apa yang kalian lihat? Selain awalnya tanaman itu pendek, jadi apa? Tinggi. Kedua apa yang kamu lihat? Muncul bunga. Ya, itu salah satu efek dari pemberian hormon giberelin. Nah, selain tadi yang kalian lihat di gambar, ternyata giberelin itu membantu proses perkecambahan. Nah, bagaimana sih terjadinya perkecambahan itu? Ternyata perkecambahan itu kok biji bisa berkecambah, itu ada proses. Nah, prosesnya apa? Pertama, air itu akan masuk ke dalam biji. Nah, adanya air ini ternyata mengaktifkan hormon. Hormon apa? Hormon giberelin. Nah, air tadi masuk ke dalam biji, itu prosesnya terjerap langsung masuk gitu. Jadi kalau kamu mau mengembangkan biji kan harus ada satu syarat, yaitu air kan. Nah, fungsinya air itu ternyata dalam perkecambahan itu adalah untuk mengaktifkan giberelin. Nah, air kok bisa masuk ke dalam biji? Karena ada proses yang namanya imbibisi. Jadi imbibisi itu adalah penyerapan air oleh biji. Nah, air tadi dikatakan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, adanya giberelin yang aktif, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ada metabolisme atau katabolisme di sini, yaitu reaksi pemecahan. Kan biji itu kan mengandung amilum ya. Kita ngerasain kacang kok enak, itu kan ternyata di biji tersebut itu kan ada amilum. Amilum itu adalah senyawa kompleks. Nah, adanya giberelin, ada proses pemecahan atau katabolisme. Nah, si amilum tadi dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini sebagai sumber energi. Nah, proses pemecahan amilum menjadi glukosa ini dibantu oleh enzim. Nah, hasil proses pemecahan tadi atau proses katabolisme ini menghasilkan sumber energi. Nah, sumber energi ini selanjutnya digunakan biji untuk berkecambah. Jadi, itu salah satu fungsi dari giberelin. Adanya air, giberelin jadi aktif,
air tadi diserap oleh biji melalui proses imbibisi, adanya gibberellin yang aktif akan mengaktifkan proses pemecahan atau katabolisme. Pemecahan apa tadi? Amilum jadi glukosa. Adanya glukosa itu akan jadi sumber energi dan penyusun komponen sel sehingga biji dapat berkecambah. Jadi ingat ya, biji berkecambah itu karena bantuan dari hormon gibberellin. Nah, kita bahas tentang peranan gibberellin. Yang pertama tadi apa? Merangsang perkecambahan. Tadi udah jelaskan ya proses perkecambahan. Yang kedua, mematahkan dormansi. Nah, yang dimaksud mematahkan dormansi itu gini. Dormansi, ada istilah namanya dormansi. Dormansi itu kalau di hewan itu anaknya tidur panjang ya. Kayak beruang kutub. Nah, beruang kutub di saat musim dingin dia kan tidur panjang itu disebut dormansi. Nah, kalau pada tanaman istilah dormansi itu adalah apa? Biji tetap menjadi biji. Kamu lihat ada biji kacang hijau, kok 6 bulan masih menjadi biji. Nah, itu yang disebut dormansi. Jadi kok biji tetap menjadi biji? Karena tadi tidak ada air. Nah, tidak ada air atau tempat yang kering atau cuaca buruk itu akan memicu dormansi. Jadi biji akan tetap menjadi biji. Biji tidak akan berkecambah. Karena kalau berkecambah akan merugikan dia. Kekeringan akan membuat biji gagal tumbuh kan gitu kan. Atau cuaca buruk akan menyebabkan biji gagal tumbuh. Jadi biji akan mempertahankan keadaannya tetap menjadi biji. Ini yang disebut memicu dormansi. Nah, ada dua istilah lain yaitu mematahkan dormansi. Dormansi kan tidur ya, biji tetap menjadi biji. Berarti kan dikondisikan biji tetap menjadi biji. Nah, kalau biji kok bisa tumbuh menjadi kecambah, nah, dormansinya dipatahkan. Maksudnya, biji bangun. Nah, itu namanya mematahkan dormansi. Ketika biji bangun atau biji tumbuh, dia akan mengalami proses namanya berkecambahan. Jadi nanti kalau ada biasanya soal ini terjadi ya, muncul ya soal evaluasi itu. Peran gibberellin itu apa? Bukan memicu dormansi ya. Kalian pilih yang mematahkan dormansi. Jadi biji bangun biji dan berkecambah. Nah, tadi kan berkecambah tadi kan membutuhkan peranan gibberellin ya. Itu disebut mematahkan dormansi supaya biji tidak menjadi biji tapi biji bangun, berkecambahlah, tumbuhlah. Itu peranan gibberellin yang kedua. Terus yang ketiga, menghilangkan sifat kerdil tanaman. Jadi itu ada penelitian pertama kali oleh penemu si gibberellin tadi. Tanaman yang tidak diberi gibberellin itu ternyata pendek. Itu ada bunga kol, kalau nggak diberi pendek. Tapi ketika diberi gibberellin itu akan tumbuh tinggi. Seperti foto yang sebelumnya tadi ya. Foto sebelumnya tadi kan ada 2 pot. Yang satu, yang ini nih ya. Yang satu pot, nah diberi gibberellin, yang satu enggak. Nah, ternyata kan ada perbedaan. Yang satu tumbuh pendek, yang satunya dia bisa tumbuh tinggi. Nah, itu menghilangkan sifat kerdil tanaman. Siapa yang menghilangkan itu adalah gibberellin supaya tanaman tumbuh tinggi. Terus kedua tadi, yang keempat, kelima ini salah. Yang kelima adalah merangsang pembentukan bunga. Tadi seperti gambar sebelumnya tadi, adanya gibberellin tadi. Tanaman cepat untuk berbunga. Nah, demikian penjelasan gibberellin. Semoga kalian paham. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan. Terima kasih.